Subhanahu wa taala menjadikan bacaan suratul Fatihah ini sebagai bagian dari ikhtiar kita untuk menjadikan kita dalam keadaan tetap suci, tetap ikhlas menghambakan diri kepada Allah, senantiasa bersyukur ketika mendapatkan nikmat, senantiasa bersabar ketika mendapatkan ujian. Jadikannya diri kita ini sesegera mungkin bertobat kepada Allah ketika berbuat salah dan dosa, dan kita dijadikan ahli silaturahim. Tiupkan ke telapak tangan kita dan usapkan ke seluruh tubuh kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mari usapkan ke seluruh tubuh kita, rasakan betapa Allah memberikan kesempurnaan kepada kita masing-masing dan kita seyogianya untuk tetap mensyukurinya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu masih hidup? Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Mudah-mudahan hidup kita tidak hanya sekedar hidup, tapi hidup yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempurnaan untuk menyempurnakan apa yang kita yakini, keislaman kita, keyakinan kita tentang apa yang kita selama ini yakini, dan mari kita tekankan dalam diri kita, raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi jidni ilma warjuqni fahma. Mudah-mudahan Allah jadikan diri kita ini benar-benar punya kemampuan, benar-benar diberikan kesempatan memperoleh hidayah. Ridho Tuhan kita adalah Allah, ridho agama kita adalah Islam, ridho bahwa Nabi kita Muhammad SAW sebagai contoh teladan kita yang kita ikuti, kita bermutaba'ah, berintibah kepadanya, dan insya Allah kita dijadikan bersama muslimin muslimah sebagai saudara seiman yang mudah-mudahan Allah jadikan keberkahan bagi diri kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pagi hari ini dari Saum Tahfidz Al-Quran Al-Ikhlas Sukamiskin Arcamani Kota Bandung, insya Allah semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan kesehatan kita dalam rangka kita baktikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah kuatkan diri-diri kita ini untuk menjadi makhluknya yang mengabdi kepadanya, insya Allah. Dari mana? Pagi hari ini insya Allah kita akan lanjutkan nikmat kita dalam rangka mengamalkan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita masing-masing melalui ajaran agama Islam dan petunjuk Rasulullah, bahwa Rasulullah menyampaikan kepada kita, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Pagi hari ini setelah kita berjamaah sholat subuh, kita juga dari Masjid Saum Tahfidz Al-Quran Al-Ikhlas Sukamiskin Arcamani Kota Bandung ingin diaku oleh Rasulullah SAW sebagai umatnya yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Tentunya dengan cara kita berusaha membaca sebaik yang kita mampu, yang kita berusaha memahami ayat demi ayat, dan kemudian kita berusaha untuk memilih dan memilah mana yang sesuai dengan apa yang bisa kita lakukan untuk segera diamalkan, dan diharapkan amal yang kita lakukan itu amal yang sampai nikmat Bapak Ibu ya, baik nikmat fisik jasmania ataupun nikmat batiniahnya. Mudah-mudahan Allah berikan kesempatan kepada kita untuk senantiasa dalam keadaan yang terbaik, sehingga kita mampu menyebarluaskan apa yang sudah kita baca, kita yakini, kita amalkan, kita nikmati ini kepada orang-orang di sekitar kita, insya Allah. Mensiarkan, mendakwahkan Islam adalah puncak dari apa yang disebut dengan jihad. Jihad atau berjuang di jalan Allah adalah menyebarluaskan atau memviralkan atau mendakwahkan. Hakikatnya itulah dari Allah menyampaikan, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatul hasanah.
Sampaikanlah dariku, kata Allah, dakwahkanlah gitu ya, syiarkanlah, viralkanlah apa yang dariku ya, dan dengan cara yang bil hikmah, penuh dengan hikmah, penuh kebijaksanaan, penuh dengan jiwa-jiwa keilmuan, beradab, pakai sopan santun, wal mau'idhah hasanah, dan contoh-contoh yang baik dengan perilaku-perilaku akhlakul karimah. Dan itulah suksesnya Rasulullah SAW menyampaikan agama ini sampai dengan sekarang jutaan miliaran manusia yang memeluk agama Islam karena beliau dengan penuh kebijaksanaan dan dengan cara yang berikan teladan, bukan omdo, bukan COD, bukan cuma omong doang, bukan omong doang, bukan NATO, bukan no action talk only, tapi benar-benar beliau lakukan semuanya dicontohkan apa yang ada di Al-Quran, sehingga menurut istrinya tercinta Siti Aisyah radhiyallahu anha, akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Al-Quran. Jadi yuk kita pagi hari ini kita baca, kita pahami, dan penuh keyakinan kita amalkan, kita nikmati amalan kita, dan kita sebarluaskan. Di Saung Tafid Al-Quran Al-Ikhlas Sukamiskin Arsamani Kota Bandung sudah hadir Bapak Ibu dalam keadaan yang insya Allah sergap ya. Silahkan nyantai aja Bu sambil makan, sambil minum. Kalau ada makanannya, itu masalahnya ya. Kalau yang sudah ada bawa makanan silahkan. Dan kita hari ini nikmati ya, silahkan mau pakai selanjutan, mau tiduran juga boleh, nggak dilarang. Alhamdulillah, saya sambil meminum madu yang sudah menyebar luas Bu, karena enak ini Bu, madunya asli produk dari pohonnya sendiri, dari pohon, bukan pohon ya, madu dari apa namanya lebahnya sendiri yang diternak. Silakan Bapak Ibu. Nah, di Saung Tahfidz Al-Quran yang ada di sekitaran Kota Bandung, hadir juga dari Sumedang Ibu Eis Yuliati bersama keluarga, dari Saung Tahfidz Al-Quran di Cirebon Kasepuhan Ibu Hilda Martina bersama keluarga, dari Cirebon Kanoman Ibu Irin Apriani bersama keluarga, dari Bandung hadir Kang Ahmad Widyadi bersama keluarga dari Cipamokolan seputaran Masjid Al-Jabar, kemudian dari Bojong Soang, Kota Bandung di sekitaran Telkom University ya Kang Irwan Fikri bersama keluarga, dari Tanjung Jaya Tasikmalaya hadir Kang Agus Jafar Sidik bersama ibu tercinta dan keluarga, kemudian dari Parung Kadongdong Sukaraja Tasikmalaya ada hadir Teh Yulianingsi bersama keluarga, dan dari Bandung juga Kang Indra Gunadi dari Saung Tahfidz Al-Quran di Radio Kelait FM Bandung bersama kru dan keluarga. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dan hari ini kita akan bertambah kebahagiaan kita dengan bahagia istiqomah berjamaah membaca Al-Quran, dan surat yang akan kita baca pagi hari ini adalah surat As-Sajdah, surat ke-32 dimulai ayat ke-18. Surat ke-32 As-Sajdah mulai ayat ke-18. Alhamdulillah. Mari kita sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ketemu Bapak Ibu, ayat 18. Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqan la yastawun. Afaman kana mu'minan kaman fasiqan la yastawun. الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا
بما كانوا يعملون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون وإذا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ولنذيقهم عذاب الأدنى دون عذاب الأكبر لعلهم يرجعون ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها من المجرمين منتقم إن من المجرمين منتقمون إن من المجرمين منتقمون إن من المجرمين منتقمون Lanjutkan ke ayat 3. ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم
أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون Inna rabbaka huwa yaqsilu bainahum yawma qiyamati fima kanu fihi yahtalifun. أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم Awalam yahdi lahum kam ahlakna min qablihim minal quruni yamshuna fi masakihim fi إن في masakin ذلك لآيات أفلا يسمعون inna fi dzalika laayatin afala yasma'un. أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرج فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون Awalam yarau anna nasukul ma'ila ardil juruji fa nazriju bihi jar'ata kulumin an'amuhum wa apusuhum afala yubsirun. ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين Wa yaquluna mata hadzal min wa yaqantum shadiqin. قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون Qul yawma fathi la yanfa'ul ladina kafaru imanuhum walahum yunzarun. عنهم وانتظر إنهم منتظرون Amrid anhum atadir innahum صدق muntadirun. الله Muntadirun. Sadaqallahul azim. 13 ayat nikmat kita baca Bapak Ibu, mudah-mudahan kita berdoa berharap apa yang sudah kita baca dari
akhir surat As-Sajdah ini dari mulai ayat 18 sampai ayat ke 30 sebanyak 13 ayat yang baiknya bacaan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ibadah kita dan yang salahnya, yang kelirunya baik sengaja, tidak sengaja ataupun karena kekurangan keilmuan atau karena kondisi kita masing-masing, mudah-mudahan Allah mengampuni dan membersihkan dari dosa-dosa bacaan kita, dan kita berharap Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk terus-terusan belajar meningkatkan kualitas bacaan Al-Qur'an kita dari hari ke hari secara lebih baik lagi insya Allah. Bapak Ibu, setelahnya kita membaca, tentunya kita juga ingin mendapatkan pemahaman yang benar dari yang sudah kita baca ini. Dan saya memanfaatkan kitab tafsir Ibnu Katsir yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai alat bantu kita untuk mendapatkan kesempatan memperoleh pemahaman yang benar. Mudah-mudahan kita mendapatkan pemahaman yang benar dengan bahasa yang kita pahami, dan pada saatnya kita akan mampu memilih dan memilah mana yang bisa kita lakukan, kita amalkan agar kita hidup ini tambah-tambah nikmat, tambah-tambah berkah, tambah-tambah sejahtera, bahagia dunia dan akhirat insya Allah. Untuk kita selalu kita tegaskan, kita selalu berbahagia, istiqamah berjamaah membaca Al-Quran. Inilah pengamalan kita dari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas syiratal mustaqim. Orang yang mustaqim itu selalu bahagia, selalu istiqamah dan selalu berjamaah. Yang tidak bahagia keenakannya, yang tidak istiqomah luar leor tolo heor, kadang-kadang bimbang gundah gulananya, galau cek bahasa Indonesia, tidak enak juga. Dan yang tidak berjamaah pasti tidak enak Bapak Ibu. Sedangkan kita minum air saja, ini hasil berjamaah. Tuh lihat Bapak Ibu melihat kan berjamaah enak banget gitu ya. Dan ini gelas ini sampai ke mulut saya bukan karena sendirian, bukan karena istri ya, bukan karena hanya seorang diri, tapi karena berjamaah. Dari yang nanam kemudian bawa cairnya, kemudian bikin gelasnya, dan menjadikan semua di sini ibu-ibu menjadi begitu ninggalinya. Nah, silakan Bapak Ibu diminum ya. Yuk kita lanjutkan pemahaman kita tentang Al-Quran dimulai dari ayat ke-18 surat As-Sajdah. Kita akan baca terjemahan tafsirnya. 18. Maka apakah orang yang beriman sama seperti orang yang kafir? Sama enggak, Bu? Tidak. Bedanya iman yang kafir. Mereka tidak sama. Jadi Allah bertanya, Allah juga yang menegaskan pasti ya, tidak sama. Ya. Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh, maka bagi mereka surga. Surga tempat kediaman sebagai pahala terhadap apa yang mereka kerjakan. Dan adapun orang-orang yang fasik dan kafir, maka tempat mereka adalah neraka. Setiap kali mereka hendak keluar daripadanya, mereka dikembalikan lagi ke dalamnya. Dikatakan kepada mereka, rasakanlah siksa neraka yang dahulu kamu mendustakannya. Jadi kalau orang-orang yang saat ini tidak beriman, yang saat ini kafir, yang saat ini berbuat seenak perutnya, sakudeledeweke, nah kan gitu ya, itu adalah tidak percaya bahwa nanti akan ada pembalasan yang sangat pedih, yaitu neraka. Dalam percaya mah pasti tidak akan begitu. Ya. Kita aja yang sedikit percayanya, punya, ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita tidak termasuk fasik dan kafir. Dan sesungguhnya kami
merasakan kepada mereka sebagian azab yang dekat di dunia sebelum azab yang lebih besar di akhirat. Mudah-mudahan mereka kembali ke jalan yang benar. Jadi Bapak Ibu, di dunia ini bagi yang tidak beriman, bagi yang ingkar, bagi yang kafir, bagi yang musyrik, pasti akan merasakan ketidaknyamanan. Pasti itu. Kelihatannya mungkin seperti bahagia saat ini, seperti keadaannya senang, ngah-nganing, ngenanya-ngenanya, kadang-kadang barinya nung, ya. Itu sebenarnya tidak membahagiakan bagi dirinya. Ya, beda dengan orang beriman, meskipun segala ada di juru di patok, di tengah imah, senang. Segala ada. Kalau segala ada di imah, ya, di imah deui, itu tetap juga senang karena Allah memberikan kepadanya dan dia yakin apa yang berikan dari Allah adalah yang terbaik. Meskipun serba tidak ada, serba tidak kecukupan, ya. Jadi ukurannya bukan dunia, tapi ukurannya hati. Makanya kita minta ya muqallibal qulub sabbit qulubana 'ala dinik. Ya, kalau orang sudah berada dalam keadaan agama yang tenang, yang tentram, maka semuanya indah. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Apa ayatnya itu, Bu? Namun ningali budak bau keuleunya. Padahal teh kudu kitu. Dia punya namun ada anak nakal, komo aki-aki nakal masuk yang mekrek, dia punya tong kitu. Kenapa? Allah menciptakan ada budak baung, ada aki-aki baung, aya nini baung, aya wanoja baung, itu adalah untuk kamu jadikan sebagai bahan tadabbur, bahan ingat kepada Allah. Benar, Allah itu menciptakan ada yang cager, ada yang bager, ada yang edan, ada yang eling, kan gitu punya. Namun eling kabeh beri di surga kabeh, Bu, teu ramenya. Namun edan kabeh di neraka kabeh. Jadi di dunia mah kudu aya nu edan, aya nu eling, aya panjara, aya masjid, aya mall, aya pasar. Aya naon deh, Bu? Aya lalaki, aya awewe. Nya aya bikang, aya jauh. Aya nu beunghar, aya nu miskin. Itu Bapak Ibu. Kira-kira kita termasuk yang beunghar, yang miskin? Alipres pas di data rek aya pembagian sembako mah minta jadi yang miskin, beli gas miskin, ya. Tapi lamun di data, lamun nu beunghar cenah payun dicalikna di payun dina undangan, maka manehna daftar jadi nu beunghar. Eta jelema nu kitu teh nurus tunjung ata adol balhum adallun, karena gitunya sesuai kepentingan. Kadang-kadang luar leor kaditu kadia luar leo ibarat bunglon telonok di dina kahirupan sok lolonokan gitunya, lolonokan teu jelas gitu ya. Apakah Bapak Ibu termasuk yang teu jelas? Atau mudah-mudahan paum kieu-kieu hayang jelas abdi teh nya. Makanya kita minta ihdinas syiratal mustaqim syiratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bung teuing nara najis jadi jelema anu maghdub jeung dolin. Hayangna jadi mustaqim. Tapi kalakuan teuing. Yang disebutlah orang yang seperti itu disebutnya kadang lolon dokan. Bahasa agamana disebut munafik. Tempatnya nanti di akhirat neraka paling dalam tersedia bagi orang munafik. Itu punya. Apa cirinya Bapak Ibu? Kalau berkata dusta, kalau berjanji hianat, ingkar janji. Kalau diberi amanah, kepercayaan, diberi jabatan, hianat, korupsi, nepotisme, dan sebagainya. Ayat begitu Bu di dunia. Pasti di dunia mah ada. Nggak mungkin nggak ada. Karena Allah pasti. Kalau di dunia itu semuanya serba ada. Ya. Serba tidak ada di mana Bu? Di kuburan. Makanya ibu-ibu kalau ke kuburan pengen cepat balik, padahal yang dikuburnya itu orang yang dicintai. Suami ibu meninggal, saudara ibu meninggal, bapak ibu meninggal, daek kita cicing didinya nepi ka peuting. Yang kira-kira balik. Jadi
bijak oke teruskan men mereka kamari yang kamana ditinggalkan di itu bukan dituan jadi itu padahal di itu terawas bu ada mau saum tinggali kadinyo Masjid Al Jabar BBL segala ayat ketinggali di luhur di kadir kenapa betah di kuburan itu cek satu betah cek nulis pernah kuburan nah, hati mana terangna kanjeng Nabi dipasihan terang Allah Subhanahu Wa Taala bahwa yang dikubur itu sebenarnya kalau diberi kesempatan dia pengennya balik lagi meskipun hanya sebentar. Apa yang pengen dilakukan kalau balik lagi ke dunia oleh yang dikubur? Apa? Sedekah. Pengennya apa? Ibadah yang mengalir terus-terusan pahalanya ke alam kubur. Pengennya seluruh hartanya itu disedekahkan. Ya, daripada ayeuna cenah abdi tegas bae anak-anak incu parebut warisan. Punya gitu Bapak Ibu ya. Pernah Ibu Bapak masuk dalam kubur? Belum ya. Pernah masuk ke liang kubur? Kalau saya pernah beberapa kali disuruh dikitukan, begitu dikitukan teh cicing, bu dikitukan dibandingkan dan kecicing. Nah, ya, atau nanti kalau yang Wilis mau, tapi kemudian kan gitu ya, ngambek mau gitu ya. Ya baik. Kalau ibu nanti pesan aja pengen paum yang miskin ke dalam perutnya gitu. Ini ibu-ibu duluan, gitu ya. Saya yang oh, dong itu atau buka, gitu ya. Dan sesungguhnya kami merasakan kepada mereka sebagian azab yang dekat di dunia sebelum azab yang lebih besar di akhirat. Mudah-mudahan mereka kembali ke jalan yang benar. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang diperingatkan dengan ayat-ayat Allah, kemudian berpaling kepadanya, sesungguhnya kami akan memberikan pembalasan kepadanya orang-orang yang berdosa. Jadi orang-orang yang berdosa dibalas. Yang tidak berdosa dibalas enggak? Dibalas dengan limpahan kebaikan. Dan sesungguhnya telah kami berikan kepada Nabi Musa Alkitab Taurat. Maka janganlah kamu Muhammad ragu-ragu sallallahu alaihi wasallam menerima Al-Qur'an ini dan kami jadikan kitab Taurat itu petunjuk bagi Bani Israil. Jadi Nabi Muhammad diberikan Al-Quran petunjuk bagi seluruh umat manusia termasuk Bani Israil, termasuk Bani Bandung, termasuk Bani Brebes, termasuk Bani Kalongan, termasuk Bani tadi di mana? Ya, kabeh ya tidak ada terkecuali. Sedangkan Taurat hanya untuk Bani Israil. Bani Israil di mana? Di Kanan, nah, di Palestina, di daerah sekitaran itu ya. Dan kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami ketika mereka sabar. Dan adalah mereka meyakini ayat-ayat kami. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah Allah yang memberikan keputusan di antara mereka pada hari kiamat tentang apa yang selalu mereka perselisihkan padanya. Jadi Bapak Ibu, para Nabi, para Rasul itu diperintahkan. Dan mereka rata-rata sampai terakhirnya semuanya tidak sabar. Mana buktinya tidak sabar? Nabi Nuh ketika 900 tahun sudah berdakwah dan beliau tidak diikuti, maka Nabi Nuh ya Allah terserah engkau mau diapain, pokoknya mah aku udah nyampaikan semuanya. Maka didatangkan banjir bandang. Disisakan 80 orang. Kemudian Nabi Lut, nah demikian juga. Kemudian Nabi Soleh, demikian juga. Nabi Hud, demikian juga. Nah, termasuk Nabi Musa alaihissalam. Nah, gitu ya. Tapi Nabi Muhammad SAW, ya Allah, jangan siksa mereka, jangan azab mereka, karena mereka tidak tahu siapa aku. Dari itu ya Allah, selamatkan mereka. Kalau tidak bapaknya, kalau tidak anaknya, mudah-mudahan bapaknya. Kalau tidak bapaknya, dibalik. Kalau tidak akhirnya, mudah-mudahan anak keturunannya menjadi beriman. Bisa jadi orang tua kita dulu itu barang Bu, tidak beriman. Alhamdulillah kita dan kita doakan mereka agar diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang sempat kenal dengan kita, akhir ini buyut kita yang tidak beriman, sholat getara, ke masjid getara, puasa tara, loba alasan, kemudian malah ada yang menganggap hanya yang lain. Ayah nu duduk pun, ayah nu nyun ilmu pelet, ayah nu pokok ngepet dan sebagainya.
tapi kita optimis kepada Allah Subhanahu wa taala akan diampuni mereka dengan doa-doa dari anak cucunya. Itulah harapan kita. Ya. Lanjut ke ayat 26. Dan apabila tidak menjadi petunjuk bagi mereka, berapa banyak umat-umat sebelum mereka yang telah kami binasakan, sedangkan mereka sendiri berjalan di tempat-tempat kediaman mereka. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kuasaan Allah, maka apakah mereka tidak mendengarkan? Dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwasanya kami menghalau awan awan yang mendung yang mengandung air ke bumi yang tandus, lalu kami tumbuhkan dengan air hujan itu tanam-tanaman daripadanya dapat makan binatang-binatang ternak mereka dan mereka sendiri, maka apakah mereka tidak memperhatikan? Jadi disebut ini apala yasmaun, nah dengan denge bahasa ulang punya, nah tidak memperhatikan dengan telinganya, apala yusirun, nah tidak memperhatikan dengan matanya. Lawan cek orang belah itu matamu kan gitunya, itu artinya tidak memperhatikan engi kusia kan gitu punya, goblok mencek bahasa orang punya itu kan tidak memperhatikan. Nah ayatnya disebutkan, kamu nyari ayat goblok Bu, lihat di ayat ke-26 surat As-Sajdah, goblok arisia kan gitu ya. Terus ada di ayat ke-27 nya disebutnya afala yubashirun, tenele sianya gitu punya, melototnya mata, matamu kemana kan gitu ya. Sing harus atunya seperti karena ngarah kangsa anak punya pas Bu Adang disebut kemana Bu, jadi